Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ini adalah kisah seorang ibu dan anak yang terpisah oleh sebuah kenyataan yang pahit. Terkisah seorang gadis bernama Ana. Dia memiliki seorang kekasih yang bernama Rido. Mereka menjalin hubungan ketika mereka kuliah. Rido adalah sosok pria yang baik dan sederhana. Dia juga selalu membuat Ana bahagia. Hal ini membuat Ana sangat mencintainya. Tapi sayangnya hubungan mereka tidak direstui oleh ibunya Ana, dia. Suatu sore, Ana pulang diantar oleh seorang pemuda yang tak lain adalah Rido. Kemudian begitu dia masuk ke dalam rumah, terjadilah perdebatan antara dia dan ibunya. Dia sangat menentang hubungan antara Rido dengan Ana. Hal ini dikarenakan Rido seorang anak yatim piatu dan bukan berasal dari orang kaya. Baginya, Rido adalah seorang pemuda yang tidak memiliki masa depan cerah. Apalagi saat dia tahu kalau pemuda itu bercita-cita ingin menjadi seorang seniman. Dia menjadi sangat yakin kalau kedepannya Rido tidak akan bisa membuat Ana bahagia. Mendengar penghinaan dari ibunya jelas membuat Ana tak terima dan sangat marah. Baginya Rido adalah sosok pria yang bertanggung jawab dan bisa diandalkan. Tidak ada laki-laki lain yang bisa membuat dirinya bahagia selain kekasihnya itu. Tapi apapun pembelaannya mengenai Rido, dia tetap saja melarangnya menjalin hubungan tersebut. Bahkan dia dengan tegas mengatakan bahwa akan mencarikan jodoh yang lebih baik untuk Ana. Pada dasarnya maksud dia memang baik. Itu semua adalah bentuk kekhawatirannya terhadap putrinya. Dia tak ingin melihat Ana hidup kesusahan setelah menikah. Karena bagaimanapun faktor ekonomi merupakan aspek penting dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini juga dipertegas oleh pengalamannya dulu saat dia merasakan hidup susah ketika suaminya mengalami kebangkrutan, hingga membuat suaminya sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Setelah kepergian suaminya, dia pun berjuang keras untuk menghidupi keluarganya yang tersisa. Setelah mendengarkan penjelasan panjang lebar, nyatanya tidak membuat Ana merubah pendiriannya. Dia justru berjanji akan tetap mencintai Rido bagaimanapun kondisi mereka ke depannya. Hal ini jelas membuat dia sangat marah. Dia pun tanpa sadar menampar Ana. Tapi bukannya jera, Ana justru semakin menjadi dan nekat pergi dari rumah bersama Rido. Ana memaksa kekasihnya untuk segera menikahinya. Meskipun sebenarnya Rido sedikit ragu karena dia pun sadar diri belum punya cukup bekal untuk menghidupi Ana. Tapi karena rasa cintanya pada Ana, dia pun menyetujui keputusan tersebut. Beberapa hari kemudian keduanya melangsungkan pernikahan kecil-kecilan tanpa dihadiri oleh ibu Ana. Hanya ada beberapa saksi dan wali hakim. Setelah menikah, keduanya hidup di rumah susun kecil karena mereka belum memiliki uang yang cukup untuk dapat memiliki tempat tinggal yang layak. Kemudian untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari, Rido memutuskan untuk cuti kuliah dan bekerja paruh waktu di beberapa tempat. Dan di sela-sela kesibukannya bekerja, Rido tetap meneruskan hobi melukisnya. Sedangkan Ana, dia tetap meneruskan kuliahnya, berharap jika sudah lulus nanti dia bisa mendapatkan pekerjaan yang jelas dan membantu Rido untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi di balik semua keterbatasan itu, nyatanya mereka hidup dengan sangat bahagia. Rumah tangga yang mereka bangun penuh dengan kasih sayang yang berlimpah. Ditambah saat Ana mengetahui bahwa dirinya tengah mengandung anak pertama mereka. Akan tetapi namanya juga kehidupan, di mana ada kebahagiaan di situ pula ada kesedihan. Hal itu pula yang menimpa rumah tangga mereka.
Di suatu sore ketika Ana berniat menceritakan kabar bahagia itu, dia tengah menunggu di depan rusun sambil menunggu suaminya pulang. Namun alangkah terkejutnya Ana ketika yang pulang dari suaminya tinggallah Nama. Dia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa suaminya meninggal akibat kecelakaan motor. Ana pun segera menyusul setelah memesan ojek online. Di rumah sakit dia hanya bisa menangis meraung-raung sambil memeluk jasad suaminya yang sudah tidak bernyawa. Setiap hari Ana hanya bisa menangisi kepergian suaminya. Tak ada lagi canda tawa layaknya ketika mereka masih bersama. Sekarang hanya tinggal kenangan yang tersisa. Rasanya hampir gila saat memori-memori bersama Ridho melayang-layang di atas kepalanya. Ana mencoba bertahan hidup sendirian di kondisi yang sedang hamil. Awalnya dia sempat berniat untuk mengakhiri hidupnya bersama janin yang dia kandung untuk menyusul Ridho. Namun pikiran itu dia tepis ketika dia kembali teringat pada Tuhannya. Ana pun hanya berserah pada Yang Kuasa, berharap diberi kekuatan lebih untuk menjalani kehidupannya yang semakin hari semakin terasa seperti di atas duri. Waktu pun berlalu dan kini Ana sudah hamil besar. Dikarenakan dia tidak punya siapa-siapa untuk membantunya melahirkan, akhirnya dengan segala pertimbangan Ana memutuskan untuk pulang ke rumah ibunya. Karena bagaimanapun dia adalah ibunya sekaligus satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa. Sesampai di rumah ibunya, Ana tiba-tiba merasakan kesakitan yang luar biasa. Tak lama air ketubannya pun pecah membasahi lantai. Hal ini menandakan kalau dia akan segera melahirkan. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membawa Ana ke rumah sakit. Keputusan Ana pulang ke rumah ibunya ternyata merupakan kesalahan terbesar baginya. Karena ketika dia sedang melahirkan, dia malah berusaha untuk menyingkirkan bayinya. Dia menyusun rencana dengan meminta pihak rumah sakit untuk bekerja sama dengannya. Mereka diminta untuk memalsukan kematian bayi tersebut. Kemudian dia memberikan bayi itu kepada Rizal. Rizal ini merupakan anak dari salah satu karyawan kepercayaannya. Dia mempercayakan bayi itu padanya karena dia sudah sangat mengenalnya. Tanpa pikir panjang, Rizal pun langsung setuju. Hal ini karena dia tahu kalau istrinya tidak bisa melahirkan anak. Dia pun datang bersama istrinya, Sari, menemui dia. Mereka bertemu di ruang inkubator bayi. Baik Rizal maupun Sari langsung jatuh hati ketika pertama kali melihat bayi laki-laki tersebut. Dia pun menyerahkan bayi itu dan meminta mereka untuk mengasuh dan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Sebelum pergi, Rizal kembali memastikan apakah anak itu benar-benar akan diberikan pada mereka, bukan sekedar dititipkan. Lalu dia pun menegaskan bahwa dirinya memberikan anak itu seutuhnya pada mereka karena Ana belum siap untuk menjadi ibu. Dia juga menambahkan bahwa dirinya yang akan menanggung semua kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak itu sampai dewasa. Tapi dengan syarat Rizal dan Sari harus meninggalkan Jakarta dan tidak berniat untuk kembali. Setelah kedua belah pihak saling menyepakati, Rizal dan Sari segera pergi dari rumah sakit sambil membawa bayinya. Sementara dia kembali ke ruangan tempat Ana dirawat. Melihat kedatangan ibunya, Ana langsung menanyakan keberadaan anaknya. Dia pun berbohong pada Ana dengan mengatakan kalau bayi itu sudah meninggal dikarenakan terlilit tali pusar. Mendengar hal itu tentu saja membuat tangis Ana pecah seketika. Saat itu dia masih tidak percaya kalau anaknya meninggal. Padahal dia sangat yakin kalau sempat melihat anaknya menangis begitu lahir. Dan tidak ada pemberitahuan kalau bayi itu terlilit tali pusar. Sungguh kenyataan yang kejam, pikirnya. Belum lepas kesedihannya setelah ditinggal suaminya meninggal dunia, kini dia harus kembali merasakan kesedihan yang mendalam ketika diberitahu kalau anaknya juga meninggal. Melihat anaknya meraung-raung tak lantas membuat dia berusaha menenangkannya atau memeluknya. Dia justru menyalahkan Ana atas perbuatannya.
Dia menganggap semua ini adalah karma yang harus ditanggung karena Ana telah menentang ucapan ibunya dengan menikahi Ridho. Ana pun terdiam sejenak sebelum menatap tajam pada ibunya. Tak cukup sampai di situ, dia pun menambahkan bahwa dia sudah mengatur apa yang harus Ana lakukan ke depannya. Ana harus melanjutkan sekolahnya ke Paris, menyelesaikan gelar S1 dan S2-nya, merintis karir dan mengejar cita-citanya. Setelah itu barulah Ana bisa menikah dengan laki-laki yang dinilai pantas mendampinginya. Ana yang masih lemas karena terlalu lelah menangis, tak bisa membantah lagi dan hanya bisa menuruti perkataan ibunya. Memang tidak mudah bagi Ana menjalani hidup yang kejam ini seorang diri, apalagi tembok terbesar dalam hidupnya adalah ibunya sendiri. Namun dia mencoba tabah dan berdamai dengan keadaan. Setelah diizinkan menengok makam anaknya, keesokan harinya Ana berangkat ke Paris untuk melanjutkan studinya. Sementara itu di sisi lain Rizal pulang ke kampung halamannya di Malang, tentunya dengan membawa istri dan anaknya yang mereka beri nama Angkasa. Kedatangan mereka disambut Simbo dengan antusias. Bagaimana tidak, setelah 5 tahun menikah akhirnya Rizal dikaruniai seorang anak. Rizal dan Sari sangat gugup karena mereka tidak berani mengatakan yang sebenarnya kalau bayi itu bukanlah anak kandung mereka. Tapi Rizal berjanji suatu hari nanti dia pasti akan menceritakan semua kebenarannya pada ibunya. Di Malang, Rizal dan Sari memulai hidup baru bersama Angkasa dengan penuh cinta. Mereka memutuskan merenovasi rumah tua Simbo untuk ditinggali bersama. 1 tahun kemudian, Ana yang berada di Paris masih menjalani hidup seorang diri. Hari ini adalah tepat 1 tahun setelah kelahiran anaknya. Sepulang kuliah, dia membeli kue dan lilin untuk merayakan hari kelahiran sekaligus kematian anaknya. Hal itu pun dia lakukan setiap tahunnya untuk mengenang dan mendoakan suami dan anaknya yang sudah meninggal. Selamat ulang tahun anakku sayang di surga, ucapnya seraya meniup lilin ulang tahun. Di sisi lain Angkasa tumbuh menjadi balita yang tampan dan aktif. Dia sangat menyayangi kedua orang tuanya, merawatnya dengan tulus dan penuh kasih sayang. Simbo yang sekarang dipanggil Mbok Uti pun mencurahkan semua kasih sayangnya kepada cucu sematawayangnya itu. Sungguh keluarga kecil yang harmonis. Namun di balik itu semua tersimpan perasaan khawatir dalam benak Rizal. Jika suatu saat Ana tahu kebenarannya dan memaksa untuk mengambil Angkasa kembali. Dan benar saja, kekhawatiran mereka benar-benar terjadi. Ketika Angkasa berusia 7 tahun, di saat itu dia dilarikan ke rumah sakit karena terserang penyakit kanker stadium akhir. Kemudian dia segera menghubungi Ana untuk memintanya pulang ke Indonesia. Setelah Ana sampai di Indonesia, dia langsung menemui ibunya di rumah sakit. Di momen inilah dia meminta maaf atas semua perbuatannya selama ini. Dia juga sangat menyesal karena selama ini sudah membohongi Ana terkait kematian anaknya. Dia pun menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutup-tutupi sedikit pun. Setelah mendengar penjelasan dari ibunya, seketika Ana menangis seakan tak percaya kalau anaknya masih hidup. Dia pun berkali-kali minta maaf karena dia tidak ingin meninggal sebelum dimaafkan. Marah, kecewa, sedih bercampur menjadi satu setelah mengetahui kalau ternyata ibunya selama ini sengaja memisahkan dirinya dengan anaknya. Tetapi melihat kondisi dia yang sudah sekarat, akhirnya Ana bersedia memaafkannya. Setelah mendapatkan maaf dari Ana, beberapa jam kemudian dia pun meninggal dunia dalam perasaan tenang. Kabar kematian dia dan kepulangan Ana ke Indonesia pun sampai ke telinga Rizal. Dia terkejut sekaligus ketakutan setelah mendengar kepulangan Ana. Kemudian kabar tersebut dia sampaikan kepada Sari dan seketika itu Sari pun ikut panik. Keesokan harinya tanpa disangka Rizal melihat kedatangan Ana ke kantornya. Awalnya Rizal mencoba terus menghindar, tapi karena Ana tetap gigih dan melakukan berbagai cara untuk menemuinya, akhirnya mau tidak mau dia bersedia menemuinya. Dan terjadilah percakapan sengit, di mana Ana meminta kepada Rizal agar dia bisa dipertemukan dengan anaknya.
Namun Rizal menolak permintaan itu dan memutuskan segera pergi. Sorenya, Ana yang sangat ingin bertemu anaknya akhirnya nekat mengikuti Rizal hingga sampai ke rumahnya. Setelah tahu lokasi rumah Rizal, Ana pun memutuskan untuk pulang ke hotel dan melanjutkan niatnya besok. Sementara itu di rumah, Rizal menceritakan kepada Sari tentang pertemuannya dengan Ana di kantor, di mana Ana meminta untuk dipertemukan dengan anaknya. Mendengar itu tentu saja membuat Sari tambah ketakutan. Dia tak ingin Angkasa direbut dari sisinya. Dia juga takut kalau nanti Mbok Uti mengetahui kebenaran yang selalu berusaha mereka tutupi selama ini. Setelah Rizal dan Sari selesai berdiskusi, akhirnya mereka memutuskan untuk menceritakan semua kebenarannya pada Mbok Uti. Mereka meminta maaf karena selama ini sudah berbohong. Kemudian Rizal memberitahu kalau Angkasa adalah cucu dari Budiah dan sekarang beliau sudah meninggal. Lalu anaknya Budiah yang bernama Ana ingin membawa kembali Angkasa. Mbok Uti pun sedih mendengar penjelasan mereka. Dia tidak tahu harus memberi respon bagaimana. Dia sebenarnya ingin sekali mengamuk pada mereka berdua, tapi dia juga mencoba mengerti perasaan mereka. Keesokan harinya selepas Angkasa berangkat sekolah dengan ayahnya, Sari dan Mbok Uti dikagetkan oleh kedatangan Ana. Meskipun kesal karena tahu maksud kedatangan wanita itu, tapi Sari dan Mbok Uti mencoba tenang mempersilahkannya masuk untuk minum teh. Mereka bertiga duduk di meja teh. Sikap yang awalnya ramah kini berubah menjadi dingin dan kasar. Sari dan Mbok Uti secara bergantian menyerang Ana dengan perkataan tajam. Rasa kesal, marah, dan takut menyelimuti keduanya. Mereka sangat tidak rela kalau suatu hari nanti Ana benar-benar akan membawa Angkasa bersamanya. Ana dianggap tidak pantas menjadi orang tuanya karena Angkasa sudah diasuh dan dibesarkan oleh keluarga ini. Walaupun Ana terus memohon untuk dapat bertemu dengan anaknya, namun pintu izin tetap tertutup rapat baginya. Akhirnya sambil menahan tangis, Ana pun memutuskan pergi dari tempat itu. Tapi bukan Ana namanya kalau menyerah begitu saja. Usahanya untuk dapat bertemu dengan Angkasa terus dilakukan. Sampai dia rela menunggu Rizal di kantornya untuk sekali lagi memohon padanya. Awalnya Rizal merasa sangat terganggu dengan kehadiran Ana. Namun dia juga merasa tidak tega setelah melihat Ana yang terus memohon untuk bertemu dengan anak kandungnya. Ditambah lagi sejak Angkasa lahir, Ana belum pernah sama sekali melihatnya. Akhirnya dengan berat hati Rizal berjanji akan mempertemukan Ana dengan Angkasa. Lalu secara perlahan dia memberikan pengertian kepada Sari agar Ana bisa menemui anaknya. Berat memang bagi Sari untuk menghadapi kenyataan ini. Namun sebagai seorang wanita sekaligus seorang ibu, akhirnya Sari mencoba membuka hatinya untuk mengizinkan Ana bertemu dengan Angkasa. Di keesokan harinya Ana datang ke rumah Rizal. Dia sangat bahagia ketika akhirnya diizinkan bertemu dengan anaknya. Walaupun Ana sudah bisa bertemu dengan Baskara atau Angkasa, tapi dia tetap berusaha untuk menjaga perasaan Sari dengan tidak menunjukkan sikap berlebihan di depan Angkasa. Bahkan Ana meminta Angkasa untuk memanggil dirinya dengan sebutan ibu. Bukan ibu seperti mama atau bunda, melainkan ibu guru seperti di sekolah. Lalu kesempatan ini pun dia gunakan untuk terus mendekatkan diri dengan Angkasa. Hingga pada akhir pekan ketika keduanya sudah semakin dekat, Ana mengajak Angkasa jalan-jalan ke pusat kota. Dan karena terlalu asik menghabiskan waktu berdua, mereka sampai lupa waktu. Karena hari sudah semakin malam, akhirnya Ana mengajak Angkasa pulang. Dan benar saja, sesampainya di rumah Rizal, Ana mendapatkan teguran pedas dari Mbok Uti. Tapi walaupun begitu, Ana tetap bahagia karena sudah menghabiskan waktu seharian dengan Angkasa. Di keesokan harinya, Ana kembali menemui Angkasa. Dan kali ini dia memilih untuk menjemput Angkasa di sekolahnya. Di sekolah dia bertemu dengan Sari yang sudah menunggu Angkasa terlebih dahulu. Sari pun merasa agak kesal dengan kedatangan Ana. Tapi Ana tidak menggubrisnya. Dia malah curhat tentang betapa rindunya dia pada sosok anaknya selama ini. Sebenarnya apa yang Ana rasakan adalah hal wajar. Seorang ibu yang sangat merindukan anaknya.
Tapi setelah mendengar curhatan Ana justru membuat Sari semakin takut akan kehilangan anaknya. Tapi dari sini juga dia tersadar dengan sikapnya yang salah yang mencoba memisahkan Ana dengan anak kandungnya. Setelah berkelahi dengan pikiran dan perasaannya sendiri, akhirnya Sari memutuskan untuk bersikap bijak. Dia mencoba untuk tegar dan ikhlas dengan apa yang akan terjadi nanti. Setelah dari pertemuan itu, Ana setiap hari diizinkan bertemu Angkasa. Dia selalu mengajak Angkasa jalan-jalan setelah pulang dari sekolah, membelikannya mainan dan perlengkapan sekolah, dan banyak lagi. Semuanya dia lakukan demi membuat anaknya bahagia. Dia ingin menebus waktu yang selama ini sudah mereka lewatkan tanpa satu sama lain. Keluarga Rizal sudah tak seharmonis sebelumnya. Semenjak kehadiran Ana di tengah-tengah mereka, segalanya terasa tidak normal. Bahkan kini Angkasa lebih memilih bermain dengannya ketimbang ayah dan ibunya yang merawatnya dari bayi. Tak jarang dia jadi murung ketika tak bisa bertemu dengan Ana. Melihat hal ini membuat Mbok Uti kasihan pada anak menantunya. Dia pun mencoba menegur Ana agar bersikap sewajarnya. Mendengar hal itu tentu saja membuat Ana sedih. Pikirnya bukanlah wajar seorang ibu yang ingin selalu berada di sisi anaknya. Dia jelas-jelas tidak menemukan letak keanehan di sini. Tapi Ana hanya menyimpan pemikirannya itu dan memilih untuk menceritakan perjalanan hidupnya pada Mbok Uti, di mana selama ini dia sudah dibohongi oleh ibunya sendiri terkait kematian palsu anaknya. Mendengar penjelasan itu, Mbok Uti pun merasa bersalah atas sikapnya yang kasar pada Ana. Dia jadi turut merasakan apa yang dirasakan wanita malang tersebut. Bagaimanapun, Mbok Uti juga dibohongi selama bertahun-tahun oleh Rizal dan Sari, terlepas dari dirinya yang sangat menyayangi Angkasa. Setelah perbincangan itu, Ana memutuskan untuk kembali ke Jakarta sebentar, berniat untuk menyelesaikan urusan ibunya selepas kepergiannya. Namun baru saja dia hendak membeli tiket pesawat, tiba-tiba Rizal menelpon untuk segera datang ke rumahnya. Ternyata Angkasa sedang sakit demam dan dari semalam dia tidak mau makan dan hanya memanggil nama Ana dalam tidurnya. Angkasa pun sangat gembira saat melihat Ana menghampirinya. Dia pun langsung mau saat Ana mengajaknya makan bersama di meja makan. Ana dan semua anggota keluarga Rizal sarapan bersama di ruang makan. Bahkan Angkasa makan dengan lahap karena disuapi oleh Ana. Hal ini membuat Mbok Uti senang melihat cucunya yang sudah nafsu makan lagi. Akan tetapi kedekatan Angkasa dengan Ana itu justru membuat Sari cemburu. Dia pun tanpa sadar lepas kendali dan meluapkan emosinya saat itu juga. Melihat hal itu membuat Angkasa ketakutan. Dia mengira kalau bundanya sudah tidak sayang lagi padanya dan memarahinya. Suasana sarapan pun berubah menjadi tidak nyaman. Sari yang tiba-tiba marah dan meninggalkan ruang makan, Angkasa yang menangis karena ketakutan, dan Ana yang tidak tahu harus melakukan apa. Sementara Mbok Uti dan Ana mencoba menenangkan Angkasa. Rizal pergi menyusul Sari untuk berbicara padanya. Rizal sangat paham kalau kemarahan Sari sebenarnya adalah bentuk dari rasa takutnya kehilangan Angkasa. Lalu dia menjelaskan bahwa semua itu hanyalah titipan dari Tuhan. Mereka harus ikhlas jika Angkasa diambil kembali oleh ibu kandungnya. Setelah selesai berbicara, Rizal memeluk istrinya dengan hangat. Sari pun terdiam dalam dekapan suaminya. Mencoba meredam amarahnya dan kembali berpikir dengan jernih. Dia harus mulai berdamai dengan hatinya sendiri. Beberapa hari kemudian Sari sudah memantapkan tekadnya. Dia telah berdamai dengan hatinya dan mencoba bersikap bijak. Dia memutuskan untuk mengajak Ana untuk menonton penampilan Angkasa di sekolah. Ya, kebetulan hari ini ada acara pentas seni di sekolahnya. Selama pementasan, Angkasa hanya tersenyum pada Ana. Anak itu sangat bahagia saat mengetahui Ana datang untuk menonton. Tapi untungnya Ana peka dan mengarahkan Angkasa untuk melihat kedua orang tuanya. Dan Angkasa pun menurutinya. Setelah pulang sekolah, mereka pergi untuk makan siang bersama. Lalu ketika Angkasa mengajak ayahnya ke toilet, Sari mulai menceritakan isi hatinya pada Ana. Bahwa dirinya tidak bisa mempunyai anak karena pernah menjalani operasi pengangkatan rahim.
Karena itulah ketika dia diamanahi untuk merawat angkasa membuat dirinya merasa menjadi seorang ibu seutuhnya. Sari sangat menyayanginya walaupun dia bukan anak kandungnya. Tapi di samping itu semua Sari juga sudah ikhlas kalau Ana berniat untuk membawa angkasa pergi bersamanya. Tak lama kemudian Rizal dan angkasa kembali dari toilet. Rizal menatap istrinya yang tengah menahan air matanya, menandakan bahwa Sari sudah melakukan bagiannya. Kini giliran Rizal yang mencoba membujuk angkasa untuk ikut bersama Ana. Angkasa pun terlihat senang ketika dia diizinkan untuk pergi ke Jakarta. Hal ini sebenarnya sangat berat bagi Rizal dan Sari, tapi demi kebaikan bersama akhirnya mereka mengikhlaskan angkasa ikut dengan ibu kandungnya. Beberapa hari kemudian, hari libur sekolah berlangsung, yang juga menjadi hari keberangkatan angkasa ke Jakarta. Berat rasanya bagi Sari untuk melepaskan angkasa yang sudah dia anggap darah dagingnya sendiri. Namun dia hanya bisa pasrah ketika melihat langkah kaki anak itu memasuki mobil Ana. Tangisnya pun pecah saat melihat mobil Alphard putih itu melaju melewati gerbang rumahnya. 7 tahun lamanya dia bersama-sama dengan angkasa. Kini dia harus mengikhlaskan angkasa pergi dengan ibu kandungnya. Kepergian angkasa tentunya membuat semua orang kehilangan. Rizal pun hanya bisa memeluk istri dan ibunya tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hari ini merupakan hari terburuk bagi keluarga kecil mereka. Akan tetapi bagaikan pelangi selepas hujan, tanpa diduga tiba-tiba angkasa muncul dari balik gerbang. Dia berlari menghampiri Sari dan memeluknya. Tak lama Ana dan supirnya muncul dari belakang. Sungguh momen yang sangat membingungkan. Bingung sekaligus senang. Rizal pun langsung bertanya pada Ana apa yang terjadi. Kemudian Ana mengatakan bahwa selama perjalanan ke bandara angkasa hanya menangis, merindukan orang tua dan neneknya. Dari sinilah Ana tersadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan. Karena secara tidak langsung dia sudah menghilangkan kebahagiaan angkasa dengan memisahkannya dengan keluarganya. Walaupun Ana adalah ibu kandungnya, namun peranan Rizal dan Sari lebih berarti di kehidupan angkasa. Karena selama ini angkasa merasakan kasih sayang dari mereka berdua. Oleh karena itulah Ana akhirnya mengalah demi kebahagiaan anaknya. Keputusan Ana mengembalikan angkasa membuat Rizal dan keluarganya terharu. Mereka sangat berterima kasih kepadanya karena bisa menjadi sosok ibu yang sangat kuat. Setelah berpamitan pada angkasa, Ana pun memutuskan kembali ke Jakarta seorang diri. Tapi dia berjanji akan menjamin semua kebutuhan angkasa ke depannya, seperti yang ibunya lakukan dulu.